Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Nah, kali ini saya akan membahas materi himpunan. Nah, langsung kita ke pengertian dari himpunan. Nah, himpunan itu sendiri merupakan jika didefinisikan secara umum berarti perkumpulan. Jadi, di dalam himpunan ini terdapat beberapa objek di dalamnya. Nah, dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek. Nah, kumpulan objek yang memiliki sifat dapat didefinisikan dengan jelas atau kumpulan dari sesuatu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, supaya adik-adik lebih jelas, kita akan menjawab dari contoh 1 dan contoh 2 ini. Nah, pada contoh pertama ini, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, menurut kalian, kumpulan bunga-bunga yang indah ini apakah termasuk himpunan atau bukan? Nah, langsung saja, contoh 1 ini bukan himpunan. Mengapa? Karena definisi bunga yang indah itu menurut orang-orang kan berbeda. Jadi dari sini kita tidak dapat mendefinisikan bagaimana indah menurut pandangan masing-masing orang. Jadi itulah mengapa dikatakan kumpulan bunga-bunga yang indah itu bukan himpunan. Kemudian contoh 2. Nah, rombongan siswa SMP Pesantren Gupi Samata berwisata ke Malino. Nah, contoh 2 ini dikatakan himpunan karena sudah terdefinisikan secara jelas bahwa yang pergi berwisata di sini adalah siswa SMP Pesantren Gupi Samata. Nah, sudah pasti sudah jelas jumlahnya berapa kan? Sudah didefinisikan secara jelas. Nah, kemudian lambang himpunan. Nah, lambang himpunan itu kan biasanya diberi nama dengan huruf kapital. Apakah itu A, bisa juga B, X, dan Z, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah dituliskan lambangnya, pasti juga ditulis anggotanya itu ditulis di antara kurung kurawal. Nah, seperti ini kan kurung kurawal. Nah, kan himpunan itu terdiri dari beberapa anggota. Nah, yang memisahkan itu adalah koma. Misalkan begini. Misalnya A, kan? Ini A, ini sebagai huruf kapital. Sama dengan ini kan kurung kurawal ya. Maaf kalau tidak terlalu rapi. Misalnya kumpulan bilangan asli. Nah, bilangan asli kan dimulai dari 1. Nah, dipisahkan oleh koma. 2 supaya bisa kita definisikan angkanya secara jelas. 2, 3, dan seterusnya. 2, 3. Nah, jika jumlah bilangan itu tidak terhingga, kita bisa menuliskan titik-titik begini. Nah, dan seterusnya, disebut juga dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan himpunan. Kemudian biasanya itu jika kita menuliskan himpunan kan juga sering kali kita menemukan begini kan, tanda begini. Nah, begini. Aduh, kurang rapi. Tanda seperti ini. Nah, ini disebut anggota. Nah, biasanya kan misalnya 3 itu anggota dari bilangan
Misalnya kan 3 itu nah, 3 itu anggota dari bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil. Nah, jadi kan supaya lebih memudahkan untuk mendefinisikan suatu himpunan, kita bisa menggunakan ini lambang ini sebagai pengganti dari anggota. Nah, kemudian menyatakan suatu himpunan. Nah, dalam menyatakan suatu himpunan kan bisa sering kita ketemui dengan kata-kata yang begini. Misalnya, himpunan W sama dengan 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Nah, ini kan 4 huruf pertama dalam abjad Latin kan itu merupakan himpunan yang dituliskan dengan kata-kata. Nah, begitu juga contoh lainnya. Misalkan tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden pemilu 2009. Nah, atau contoh lainnya. Nah, kemudian notasi pembentuk himpunan. Dia itu contoh itu sering kita ketemui, misalnya Y sama X di mana X bla bla bla, begitu kan sering kita ketemui. Nah, X ini itu merupakan variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan. Nah, yang ini itu, yang garis ini, yang tegak ini dibaca di mana? Contohnya itu begini, A sama dengan himpunan X di mana X sama dengan X di mana X 5 huruf pertama dalam abjad. Nah, seperti itu kan. Kemudian yang ketiga, dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Nah, maksudnya ini kita sebutkan satu-satu anggota yang dimaksud. Seperti ini kan, tadi ini kan yang dengan kata-kata itu bilangan 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Nah, di sini jika kita mendaftar anggota-anggotanya itu, kita sebutkan abjad apa yang dimaksud. Jadi ini A kan 4 huruf pertama dalam abjad Latin itu kan A, B, C, D. Nah, seperti itu. Jadi kita sebutkan satu-satu dari anggota yang dimaksud. Kemudian, nah, dalam materi himpunan itu ada istilah yang perlu diketahui, yaitu kardinalitas. Kardinalitas. Nah, atau banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Notasinya itu yang sering kita ketemu itu N. Dinotasikan dengan N. Nah, contohnya itu, tentukan banyaknya anggota himpunan A, yang dimana anggota himpunan A huruf pada kata cerdas. Nah, berarti cara menyatakannya yakni NA, karena di sini kan hurufnya A, jadi kita bisa notasikan NA sama dengan 6. Mengapa 6? Karena terdapat 6 kata yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyaknya anggota itu ada 6. Nah, kan ini memiliki huruf yang berbeda, jadi kita bisa lebih cepat mengetahui berapa jumlah sebenarnya. Tetapi sering kali kita menemukan kata yang memiliki huruf yang sama, seperti halnya mata. Nah, mata. 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 Nah, kata mata ini, kan kalau kita
lihat ada memiliki 1, 2, 3, 4. 4 huruf 4 kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi jika kita menemukan menemukan huruf yang sama, jadi itu hanya dihitung satu kali. Jadi huruf pertama kan mata, jadi hitung 1, M, kemudian A, 2 M, dan kemudian T menjadi 3. Ini tidak kenapa ini tidak kita hitung? Karena sudah ada tadi yang pertama kan sudah sama. Jadi jika kita menemukan huruf yang sama itu hanya dihitung satu kali. Jadi ini memiliki kardinalitas atau anggota berjumlah 3. Kemudian jenis-jenis himpunan. Nah, jenis-jenis himpunan pertama kan himpunan semesta. Nah, biasanya ditulis dengan huruf S. Ya, nah, yang memuat sebuah anggota A yang dibicarakan. Contohnya, jika kita terdapat himpunan C itu 3, 5, 7, 9, 11. Maka himpunan semestanya mungkin adalah bilangan ganjil atau bisa juga bilangan bulat. Nah, kemudian himpunan kosong atau biasa dituliskan dengan seperti ini atau begini. Kurung kerawa yang di dalam itu kosong. Nah, misalnya A merupakan himpunan nama bulan Masehi berawal huruf E. Nah, karena tidak ada bulan Masehi yang diawali huruf E, maka A ini tidak mempunyai anggota atau disebut juga himpunan kosong. Jadi ditulis seperti ini. A sama dengan himpunan kosong atau seperti ini. Kemudian himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini merupakan bagian dari himpunan lain. Nah, seperti contohnya, jika setiap anggota A bagian dari anggota B, maka bisa dituliskan seperti ini. A bagian dari B, atau bisa dibalik seperti ini. B bagian dari A. Contohnya, jika terdapat himpunan P itu 246, dan Q itu dengan anggotanya 24689. Nah, P itu bagian dari Q. Mengapa? Karena ada anggota yang ada di P ini juga terdapat di Q. Jadi, P juga bagian dari Q. Kemudian, operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu P yang pertama irisan. Nah, ditandai dengan simbol seperti ini. Seperti N, tapi melengkung kan begini. Nah, contohnya saja itu jika terdapat anggota himpunan A dengan anggotanya A, B, C, D, dan E, dan B itu B, C, E, G, K. Maka A irisan B itu B dan C. Nah, mengapa B, C, dan C? Kan irisan itu berarti anggota yang sama di A dan B. Nah, yang sama itu kan B, C. Nah, jadi irisannya itu irisan B itu B, C. Kemudian gabungan. Nah, gabungan itu dilambangkan dengan simbol melengkung ini, melengkung ke atas seperti huruf U. Contohnya, F bilangan asli kurang dari 6 dan G itu bilangan prima antara 2 dan 11. Nah, ini kita bisa definisi yang seperti ini. F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena sini mengatakan bilangan asli kurang dari 6. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian G nya itu bilangan prima antara 2 dan 11. Jadi 3, 5, 7, 11. Nah, di sini F gabung U. F gabung G. Jadi himpunan F ini kita gabung dengan himpunan G. Jadi menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Jadi yang sama itu kita hanya menuliskan satu kali saja ya. Kemudian selisih. Nah, selisih antara dua himpunan itu diberi tanda begini, tanda kurang. Nah, contohnya A itu A, B, C, D, E, dan B, C, E, G, K. Nah, maka selisih dari A dan B itu A dan D. Mengapa A dan D? Karena anggota yang tidak ada di B itu A dan D. A dan D. Di sini kan sudah ada B. Di sini kan sudah ada B. Di sini juga sudah ada C, dan juga anggotanya ada juga C. Di sini juga ada E, dan di sini juga ada di sini juga ada E kan. Nah, yang tidak ada, yang
Yang selain itu adalah A dan D yang tidak ada di bagian himpunan di B. Sebenarnya komplemen. Nah, komplemen ini suatu himpunan A semesta S, maka komplemen dari A ditulis A komplemen seperti ini. C-nya kecil di atas kan. Kemudian ini merupakan himpunan yang anggotanya yang merupakan anggota S yang bukan A. Apabila dituliskan dengan anotasi pembentuk himpunan akan menjadi A komplemen sama dengan X, di mana X anggota S atau X bukan A. Contohnya begini, jika kita menemukan himpunan semesta dengan anggotanya 1-7 dan Q-nya itu 2, 3, 4. Himpunan S itu, jadi himpunan S yang anggotanya selain anggota himpunan Q adalah, jadi di himpunan semesta ini yang anggotanya selain di Q, jadi kecuali di Q itu, kecuali yaitu yang tidak ada di Q di sini adalah 1, 5, 7. Jadi ini komplemen itu yang bukan anggota, ya, yang bukan anggotanya kita sebutkan. Nah, contohnya bisa teman-teman jawab ya. Pasti teman-teman bisa menjawab dengan mudah karena ini adalah soal yang dasar. Terima kasih. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.